bukan karena ansos. Ternyata ini alasan kenapa kamu makin jarang posting foto di media sosial. Di tengah riuhnya dunia yang sibuk memamerkan setiap sudut kehidupan, ada sebagian orang yang memilih untuk tetap diam dan menutup rapat galerinya dari mata publik. Selamat datang di Jejak Diri, tempat kita menyelami sisi tenang dari ramainya kehidupan modern. Memilih untuk tidak memposting foto atau aktivitas harian bukan berarti hidup kita sedang membosankan atau kita kehilangan kebahagiaan. Justru, seringkali ini adalah tanda bahwa seseorang sudah selesai dengan urusan mencari pengakuan dari orang lain dan mulai menemukan kenyamanan dalam privasi. Psikologi sering melihat fenomena ini sebagai bentuk kematangan emosional yang mulai terbentuk dalam diri seseorang. Saat orang lain sibuk mencari sudut foto terbaik demi satu klik tombol suka, kita justru lebih memilih menikmati momen itu secara utuh dengan mata kepala sendiri. Ada kepuasan yang tidak bisa dijelaskan saat kita merasakan hembusan angin atau rasa makanan tanpa harus repot membuka kamera ponsel. Hidup terasa jauh lebih nyata dan bermakna saat perhatian kita tidak lagi terbagi oleh keinginan untuk mengunggahnya ke dunia maya. Secara batin, hal ini berkaitan erat dengan rasa syukur yang kita simpan sendiri di dalam hati. Kita mulai sadar bahwa kebahagiaan itu tidak perlu saksi dari orang asing untuk dianggap sah atau berharga. Cukup kita dan Allah yang tahu betapa nikmatnya hari ini. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hati merasa tenang. Menyimpan momen indah untuk diri sendiri adalah cara kita menjaga kemurnian rasa itu agar tidak tercampur dengan keinginan untuk dipuji atau munculnya rasa bangga diri yang berlebihan. Menariknya, orang yang jarang memposting foto biasanya memiliki batasan privasi yang sangat kuat dan sehat. Kita paham bahwa tidak semua orang yang melihat unggahan kita akan merasa senang atau ikut berbahagia. Ada hati orang lain yang harus kita jaga, dan ada ketenangan pribadi yang harus kita lindungi dari komentar-komentar yang tidak perlu. Menjaga diri dari sorotan publik yang tidak terlalu penting sebenarnya adalah bentuk perlindungan diri agar kita tetap rendah hati tanpa harus menanggung beban ekspektasi dari orang lain. Kita juga mulai menyadari bahwa setiap foto yang kita bagikan membawa resiko pandangan yang tidak selalu positif. Ada perasaan kurang nyaman jika apa yang kita miliki justru memicu rasa cemburu atau dengki pada orang yang melihatnya di saat mereka mungkin sedang mengalami kesulitan. Inilah pentingnya menahan diri dan tetap bersahaja. Dengan tetap tersembunyi, kita sebenarnya sedang menjaga ketenangan hati kita sendiri, sekaligus menjaga hati orang lain dari gangguan emosi yang negatif. Banyak dari kita yang mulai merasa bahwa validasi dari orang asing di internet hanyalah sesuatu yang semu. Pujian di kolom komentar atau jumlah penonton cerita pendek tidak akan pernah mengubah realita hidup yang sedang kita jalani. Psikologi menyebut ini sebagai pergeseran dari motivasi luar ke motivasi dalam. Kita melakukan sesuatu karena kita memang menyukainya, bukan karena ingin dilihat orang lain sedang melakukannya. Ini adalah tingkat kemandirian emosional yang membuat seseorang tidak lagi haus akan perhatian. Ada kedamaian yang luar biasa saat kita tidak lagi merasa terbebani untuk selalu terlihat sempurna di depan kamera.
kita mulai bisa menerima diri apa adanya, dengan segala kekurangan yang tidak perlu ditutupi dengan filter atau editan. Dalam pandangan yang lebih dalam, ini adalah bentuk kejujuran pada diri sendiri. Kita tidak sedang membangun citra palsu untuk menyenangkan orang lain, melainkan sedang fokus memperbaiki apa yang ada di dalam hati, karena itulah yang jauh lebih abadi daripada sekadar penampilan fisik. Keputusan untuk tetap diam juga seringkali datang dari rasa lelah melihat kompetisi hidup yang tidak ada habisnya di layar ponsel. Kita memilih untuk mundur satu langkah, bukan karena kita kalah atau tertinggal, tapi karena kita tahu mana yang lebih berharga untuk diprioritaskan. Waktu yang biasanya kita habiskan untuk mengedit foto, kini dialihkan untuk introspeksi diri atau sekadar berbincang lebih dalam dengan orang-orang terdekat di dunia nyata tanpa gangguan notifikasi. Menjaga kerahasiaan nikmat yang kita terima juga merupakan bagian dari kedewasaan jiwa. Kita tidak merasa perlu membuktikan pada dunia bahwa kita sukses, kita sedang bahagia, atau kita memiliki segalanya. Keyakinan bahwa setiap rezeki sudah diatur membuat kita merasa cukup tanpa perlu pengakuan. Kita percaya bahwa keberkahan hidup tidak diukur dari berapa banyak orang yang tahu pencapaian kita, melainkan dari seberapa ikhlas kita menjalani peran hidup yang sudah diberikan. Seringkali jarang memposting sesuatu adalah cara kita untuk tetap membumi. Kita sadar bahwa panggung media sosial hanyalah panggung sandiwara yang penuh dengan kepura-puraan. Memamerkan kelebihan hanya akan mempertebal ego yang seharusnya kita kikis setiap hari. Dengan tidak banyak muncul di permukaan, kita memberi ruang bagi jiwa kita untuk tetap tenang, sederhana, dan tidak terjebak dalam rasa haus akan pengakuan manusia yang tidak akan pernah ada habisnya. Pada akhirnya, hidup yang tidak terdokumentasikan secara publik bukan berarti hidup yang tidak berharga. Justru seringkali momen-momen paling sakral dalam hidup adalah momen yang tidak sempat kita foto, karena kita terlalu sibuk merasakannya dengan segenap jiwa dan raga. Kita belajar bahwa menjadi orang yang biasa saja di mata manusia adalah sebuah pencapaian besar, asalkan kita tetap berusaha menjadi manusia yang baik di hadapan Sang Pencipta, melalui keikhlasan yang kita jaga rapat-rapat. Jika hari ini kamu merasa berbeda atau merasa tertinggal karena galeri media sosialmu sepi, jangan pernah merasa aneh atau kecil hati. Kamu hanya sedang menikmati hidup dengan cara yang lebih dalam dan berkualitas. Teruslah menjaga batasan itu, karena ketenangan yang kamu miliki saat ini jauh lebih mahal harganya daripada ribuan komentar pujian di luar sana. Tetaplah menjadi diri sendiri yang apa adanya, karena ketulusan tidak butuh panggung yang megah. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan di Jejak Diri kali ini. Kalau kamu merasa bahasan ini mewakili apa yang kamu rasakan, silahkan bagikan ke orang terdekat atau tuliskan ceritamu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Jangan lupa untuk ikuti terus perjalanan kita di sini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam kesunyian yang bermakna. Sampai jumpa di langkah berikutnya.